Baik, selamat pagi semua. Pagi, Iya, Pak. Pagi, Pak. Kita langsung saja ya, seperti yang Anda lihat saat ini ada di layar Anda masing-masing. Ini adalah layar yang Anda lihat ini merupakan format isi tugas mandiri Anda masing-masing. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk setiap bagian yang ada pada file ini. Ini saya jelaskan ya secara detail apa saja yang menjadi fokus isi apa dari file ini. Nah, yang pertama cover tugas mandiri ini. Ya, di cover ini nanti tugas mandiri Anda ada di sini seperti biasa, ya, seperti biasa. Namun di sini yang perlu Anda pahami adalah ya Anda pahami. Nah, nanti ini berisi nama-nama kelompoknya ya, nama-nama kelompoknya. Nah, nama kelompok ini silakan Anda isi di sini nanti di dalam seperti cover tugas mandiri biasanya, namun di dalam namanya ada kelompok Anda ya. Sudah. Kemudian ada daftar isi. Selanjutnya ada daftar isi. Ini di sini semua daftar isi Anda wajib menggunakan reference ya, yaitu daftar isi otomatis yang Anda ambil dari sini, references yang ini. References, kemudian Anda ambil dari table of contents seperti ini. Ya. Jadi seperti ini yang ini Anda ambil. Ini misalnya saya ambil dari ini kayaknya saya salah satu nih. Yang ini saya hapus, contohnya misalnya saya hapus ya, yang ini saya hapus, ini saya hapus, sudah. Kemudian ini yang disebut dengan otomatis ya, otomatis itu seperti ini ya. Ini saya pilih aja dan nih muncul dia ya. Yang ini Anda edit sendiri daftar isi gitu ya. Nah ini dia otomatis namanya ya. Sehingga ini tidak bisa dibuat sendiri ya. Jadi tidak usah menggunakan apa sendiri nih. Setelah daftar isi sama, daftar gambar juga sama otomatis ya. Ini di semester 1 saya yakin Anda semua sudah belajar membuat ini ya. Daftar gambar. Kemudian jika ada tabel silakan buat daftar tabelnya juga ya. Saya yakin ada tabel karena ada tabel perbandingan ya nanti ya. Tabel perbandingan pada review bisnis Anda. Gambar tabel ini pasti ada ya. Saya expect-nya ada karena ada misalnya daftar produk misalnya seperti itu ya. Daftar organisasi apa namanya struktur organisasi juga boleh, silakan dibuat di sana ya. Nah lanjutnya adalah pendahuluan nih, pendahuluan bab 1 pendahuluan. Nah ini sini saya tuliskan keterangan, silakan Anda baca sebelum Anda menyusun laporan Anda nanti ya. Nih saya besarin sedikit ya. Dan ini saya jelasin sedikit ya. Pada subbab ini, mahasiswa menjelaskan bagaimana latar belakang usaha atau bisnis yang direview, dibangun. Nah, jadi di sini basicnya adalah menceritakan bisnis tersebut, latar belakangnya dibuat apakah faktor ekonomi ataukah faktor komunitas atau ada dorongan atau motivasi yang lain. Nah, dijelaskan secara narasi di sini, ya. Dengan deskriptif. Di sini saya tuliskan pada subbab ini juga seluruh aspek bisnis review dijelaskan secara lengkap. Nah, ketika bisnis ini dibangun, ya, bagaimana aspek-aspek yang mereka pertimbangkan, misalnya apa aspek, ya sebutlah misalnya modal, ya, sebutlah misalnya lokasi dibangun usaha itu. Sebutlah misalnya market. Sebutlah apa yang mereka jual ya. Sebutlah misalnya bagaimana cara menjual atau salesnya ya. Bagaimana cara mereka mempromosikan produknya. Apakah menggunakan produk-produk digital, platform-platform digital begitu ya. Bagaimana izin-izinnya jika memang harus ada izin, pengurusan izin gitu.
Jadi di sini semua dijelaskan secara deskriptif ya. Kemudian ya selalu kita sebutkan, ingat ketika menyebutkan inovasi maka harus dijelaskan apa nilai yang terdapat dalam inovasi tersebut sehingga menambah nilai pada produk atau layanan yang dijual. Nah, di dalam membuat penjelasan background ya, jika Anda menyebutkan inovasi pada produk atau layanan yang mereka jual, ya ini harus Anda juga jelaskan apa value atau apa nilai dari inovasi yang mereka jual. Jika itu membandingkan dengan produk-produk daripada kompetitornya ya. Jadi kompetitor itu memiliki eh, produk, cara berjualan, keunikan di dalam menjual misalnya, kemudian dibandingkan dengan value yang Anda review dari pemilik usaha tersebut, bagaimana mereka membuat diferensiasi terhadap pesaing-pesaing mereka ya. Diferensiasi itu artinya bagaimana mereka membedakan diri mereka dengan yang lain. Begitu. Nah, hal ini akan sama dengan apa yang Anda review ya. Jadi silahkan Anda lihat, susun ya, dan paparkan dengan terstruktur ya, isi daripada bab 1 Anda. Nah, itu bab 1. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka juga sangat penting ya di dalam menyusun tugas mandiri Anda. Nih, saya ini dulu ya. Salahin dulu ya. Oke. Nah, pada subbab ini Anda menjelaskan apa saja referensi yang digunakan untuk menyusun seluruh kegiatan review yang dilakukan. Nah, dalam menyusun bab 21, bahwa di sini Anda harus mereview artikel, mereview referensi valid ya, referensi ilmiah. Nah, kemarin Anda diminta untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan interview. Nah, di mana pertanyaan interview ini harus berdasarkan artikel ilmiah ya. Pada subbab ini dijelaskan terkait langsung dengan sumber ilmiah yang digunakan dalam menyusun pertanyaan interview dalam melakukan review. Nah, sehingga pertanyaan yang diajukan dalam interview merupakan pertanyaan yang sangat berdasar. Bukan pertanyaan yang berdasarkan imajinasi dan ungkapan tidak terukur ya. Ungkapan tidak terukur misalnya adalah hanya perasaan saja ya. Nah, misalnya ini saya kasih contoh di sini. Dalam sebuah artikel ada diteliti dan dituliskan. Nah, jadi Anda membaca sebuah artikel misalnya ya, artikel bisnis, artikel manajemen, artikel ekonomi, artikel teknologi dan inovasi, artikel-artikel yang berbau bisnis dan innovation ya, enterprise atau inovasi atau apapun namanya ya. Nah, hasil penelitiannya terkait dengan salah satu aspek yang Anda review. Nah, misalnya adalah produk misalnya ini. Ya, di dalam artikel itu dia membahas tentang produk, ya, penelitian tentang produk. Kemudian dalam artikel itu, di dalam jurnal itu, ya, di dalam sumber Anda yang terpublikasi itu, ini harus terpublikasi karena nanti Anda akan melakukan sitasi ya. Nah, pada artikel tersebut dituliskan sebagai berikut. Jadi ada tulisan seperti ini di dalam artikel itu. Nah, saya contohkan ini pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan PT ABC merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh tim riset yang terdiri dari 5 tahapan dasar pengembangan produk yang digunakan pada perusahaan tersebut. Jadi ada pernyataan hasil penelitian seperti ini, ya. Kemudian Anda mengambil apa? Mengambil pernyataan ini, kemudian Anda mau transform atau mengambil intisari dari
kalimat hasil penelitian tersebut dan Anda mengubahnya atau mengambil intisarinya dari sini ya sesuai dengan statement ini menjadi sebuah pertanyaan yang Anda ajukan kepada pemilik usaha ya, pada pemilik usaha tersebut. Nah, jadi begini pertanyaannya jadinya. Pada perusahaan atau usaha yang Anda jalankan, kami meminta untuk dibagikan metode dalam mengembangkan produk andalan yang Anda jual. Jadi Anda bertanya kepada si pemilik usaha. Kenapa? Ini dia bicara tentang produk andalan, di sini juga bicara tentang bagaimana mengembangkan produk. Nah, inilah namanya pertanyaan yang berdasar atau bersumber dari referensi ilmiah. Nah, artikel ini sudah dipublikasi ya. Artikel sudah dipublikasi artinya sudah di review, sudah disaring oleh para editor, oleh para reviewer jurnal sehingga layak kita sebut dengan ilmiah ya. Oke, itu wajib Anda lakukan. Karena apa? Karena setiap karya ilmiah yang atau tulisan ilmiah atau referensi yang Anda ambil itu harus dikutip ya, dikutip dan gunakanlah penulisan pustaka ya, pustaka IEEE nih, IEEE dan menggunakan software Mendeley. Mendeley saya yakin Anda sudah pakai semua ya, tapi penulisan pustaka IEEE ini Anda harus setting di dalam penulisan software Mendeley Anda ya. Jadi di software Mendeley Anda nanti penulisannya Anda setting menjadi IEEE, IEEE. Sudah, jangan dibuat manual ya. Kenapa? Nanti ketika kita lihat cek ya integrasi daripada IEEE-nya IEEE indeksnya dengan IEEE library references-nya harus pasti sama. Oke. Itu yang menjadi bab bab 21, bab 2 ya, hanya satu subbab saja. Oke, ini mohon Anda pertimbangkan karena nilainya sangat besar ya. Kemudian metode pelaksanaan. Nah, di sini ya pelaksanaan interview. Nah, di sini sudah Anda tuliskan di bab 2 Anda sudah tuliskan daftar pertanyaan Anda. Kemudian di bab 3 Anda menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan. Sudah? Nah, pada subbab ini silahkan dicantumkan seluruh skrip jawaban dari pemilik usaha. Ya, jadi Anda akan menuliskan seluruh skrip yang Anda dapatkan dari pemilik usaha dan teman-teman Anda yang bertanya ya. Jadi silakan dibuat di sini seluruhnya, dibuat detail. Pada subbab ini dituliskan secara detail seluruh hasil interview termasuk pertanyaan, mahasiswa yang bertanya, dan jawaban dari pemilik usaha. Nah, silakan Anda buat metodenya adalah metode interview langsung ya. Metode interview langsung dengan mencantumkan daftar pertanyaan, siapa yang bertanya, dan apa jawabannya. Oke, jadi skrip itu benar-benar skrip yang Anda dapatkan dari tugas Anda. Selanjutnya, setelah bab 3, kemudian adalah inovasi. Di sini adalah proses reproposition Anda. Reproposisi berbasis inovasi bisnis. Oke, nah di sini yang Anda lakukan adalah membuat suatu buah usulan berdasarkan existing bisnis ya. Jadi ada bisnis yang sudah Anda review hasilnya, sudah. Kemudian Anda mulai membuat inovasi pada seluruh aspek-aspek yang ada. Oke. Nah, di sini sudah saya jelaskan seperti minggu sebelumnya saya jelaskan lagi ya bahwa ketika berkaitan dengan namanya inovasi, kita harus selalu menambahkan nilai. Oke. Apakah value ini adalah menambahin nilai yang sudah ada, apakah membuat nilai yang baru? Oke. Jadi silakan Anda jelaskan seluruhnya di sini, apa-apa saja inovasi bisnis yang Anda terapkan, silakan. Nah, masalahnya adalah di sini saya sudah buat ya, saya tuliskan
pada saat Anda melakukan pengajuan ulang sebuah bisnis atau reproposition tadi, berdasarkan bisnis yang ada, maka sangat krusial, ingat ya, sangat krusial, ini saya buat krusial, bagi Anda untuk selalu membuat perbandingan before dan after, oke? Nah, karena Anda akan membuat di before dan afternya, apa perbandingan sebelum diberikan proposisi dan setelah dibuatkan proposisi, begitu ya. Apakah karena sebelumnya 5 proses, sekarang 3 proses, kemudian ada efisiensi proses selama sebanyak 2 proses, dan seberapa besar inovasi daripada proses tersebut, misalnya begitu ya. Jika kita hitung menggunakan nilai uang, berapa uangnya, kita hitung menggunakan nilai efisiensi waktu, berapa efisiensi waktu yang didapatkan. Nah, setiap proses tersebut dijelaskan apa saja proses-prosesnya. Jangan sampai kita membuat satu buah proposisi tapi tidak ada proposisi nilainya ya. Jadi tidak ada pengajuan nilai yang kita tambahkan. Hanya pengajuan yang bersifat generatif dari imajinasi kita. Jadi tidak ada ya. Nggak boleh. Oke. Nah, ini saya buat contoh ya. Ya, ini saya buat contoh. Misalnya di dalam review bisnis Anda berbicara tentang teknologi produksi ya. Kemudian Anda mau mengajukan proposisi, ya kan? Nah, tapi Anda di sini buatnya pengadaan mesin, tidak. Nah, misalnya pengadaan mesin. Tidak mungkin sebuah usaha mengadakan sebuah mesin dengan nilai 10 juta jika omsetnya tidak mencapai 10 juta. Anggaplah misalnya di dalam kurun waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Ini tidak mungkin ya. 10 juta tidak mungkin. Jadi buatlah yang sewajarnya. Namun jika omsetnya per tahun misalnya ya per tahun misalnya bisa mencapai 200 juta, kemudian 10 juta kan hanya 2% saja ya. 2% saja. Nah, silakanlah buat 5%. Jadi silakanlah buat mesin. Tapi kan tidak masuk akal jika hanya omset per tahunnya itu misalnya hanya 20 juta, mestinya 10 juta. Sedangkan yang lain juga harus ditutupin. Jadi yang make sense saja ya, yang make sense saja. Gitu. Jadi sehingga di dalam review bisnis Anda, silakan Anda jelaskan semua dulu, baru Anda buat inovasinya. Sudah? Nah, di sini juga saya tuliskan penilaian inovasi ini merupakan sinkronisasi antara review bisnis dan hasil interview dan proposisi yang Anda ajukan. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Ini tidak main-main ya. Bahkan Anda tidak mungkin membuat satu buah review yang tidak sinkron ya. Karena nggak mungkin ya. Anda buat review A, tapi Anda melakukan proposisi terhadap B. Nah, jadi kalau reviewnya A, itemnya A1, berarti item proposisinya adalah A1 juga. Gitu. Jadi silakan buat kesinkronisasiannya. Jadi sync, ya, sinkron. Jadi tidak ada antara A dengan antara B itu berbeda ya. Berbeda dalam arti pembahasannya. Karena kita bilangnya proposisi ya. Proposisi berarti kan mengubah proposalnya ya. Jadi silakan dibuat proposisinya berdasarkan apa review bisnisnya. Gitu ya. Itu saja. Nah, untuk bab itu bab 4, kemudian bab 5 hanya kesimpulan saja. Anda membuat kesimpulan apa yang Anda kerjakan dari awal sampai akhir. Itu bab 5 hanya cukup 1 halaman saja atau mungkin 2 paragraf sudah cukup. Kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka Anda. Nah, ya, ini sama seperti yang tadi ya. Pustaka ini wajib Anda sitasi, Anda buat, kemudian hasilnya adalah sitasi dari seluruh konten Anda, referensi Anda yang ada disitasi di dalam konten, kemudian menggunakan software Mendeley. Nah, ada satu nih teman-teman ya, dokumen pustaka ya. Misalnya Anda mensitasi 10 artikel, 20 artikel, silakan 10 artikel tersebut, 20 artikel tersebut dikumpulkan. Nanti dalam pengumpulannya adalah menggunakan Teams-nya nanti ya. Jadi silakan dikumpulkan nanti soft copy dari seluruh artikelnya. Bisa saja Anda akan disuruh menyimpannya dalam SharePoint ya atau Google Drive OneDrive Anda. Kemudian saya minta Anda kumpulkan linknya saja atau mungkin nanti saya minta Anda kumpulkan soft copy-nya.
langsung. Ya, jadi ini adalah format penulisan tugas Anda.